Shalom, Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa tugas utama gereja Tuhan, tugas utama daripada orang percaya, yaitu bersaksi, memberitakan Injil, dan ini tidak bisa ditunda lagi. Ini kita harus lakukan sebagai gereja, demikian juga sebagai pribadi. Firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15 dengan jelas mengingatkan kepada kita. Firman Tuhan berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Firman Tuhan atau kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan lagi antara orang Yahudi dan orang Yunani. Sebab Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab firman Tuhan berkata, barang siapa berseru kepadanya akan diselamatkan. Tetapi bagaimanakah mereka akan berseru kepadanya jika mereka belum percaya kepada dia? Bagaimanakah mereka akan percaya kepada dia jika mereka belum pernah mendengarkan tentang dia? Bagaimanakah mereka akan mendengarkan tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya kepada mereka? Dan bagaimana mereka akan memberitakan Injil kepada mereka jika tidak ada yang mengutusnya? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, itu di dalam ayat yang ke-15. Jadi kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bagaimana mereka akan berseru kepada nama Tuhan jika mereka belum percaya. Bagaimana mereka akan percaya jika mereka belum pernah mendengarkan berita Injil. Bagaimana mereka akan mendengarkan berita Injil jika tidak ada yang memberitakan Injil kepada mereka. Bagaimana mereka akan memberitakan Injil jika gereja tidak mengutus atau umat Tuhan tidak pergi memberitakan Injil kepada mereka. Marilah di saat-saat yang seperti ini, apapun situasi yang saudara alami saat ini, kita terus bersaksi, kita menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Kita tidak memaksakan iman kita, tapi kita menceritakan bahwa ada satu pribadi yang telah mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia. Dan dia telah bangkit, dia naik ke sorga, dan dia telah menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Hanya percaya di dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Beberapa hari yang lalu, ketika saya dalam perjalanan dari Surabaya menuju ke Jakarta, Kota Bogor, saya membagikan kesaksian ini. Saya memberitahukan bahwa Yesus itu adalah jalan. Dia adalah jalan keselamatan, seperti jalan yang dilalui, semua orang bisa melaluinya. Demikian juga Yesus, ketika seorang percaya kepada Yesus, menerima dia sebagai juru selamatnya secara pribadi, maka dia akan diselamatkan. Ketika dia minta ampun dosa, dia akan diampuni. Dan ini merupakan tugas kita daripada orang percaya. Kita harus menjadi saksi, karena firman Tuhan berkata di dalam 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-9, Tuhan itu sabar. Dia menantikan agar supaya tidak ada satupun jiwa di dunia ini akan binasa, melainkan supaya semua berbalik dan bertobat dari jalan-jalan mereka yang jahat. Firman Tuhan juga berkata di dalam Matius pasal yang ke-18, kita tahu kisah tentang perumpamaan tentang 100 ekor anak domba, di mana ada 1 ekor domba yang terhilang. Tuhan meninggalkan yang ke-99 ekor domba ini di kandang yang aman, tentu dengan gembala yang menjaganya, dan dia pergi mencari 1 ekor yang tersesat. Kemudian dia menemukannya, dia menaruhnya di atas punggungnya, dan dia kembali dengan penuh sukacita. Dan dia berkata, demikian juga Bapamu yang di sorga, dia tidak menghendaki seorang pun daripada anak-anaknya itu binasa. Mari kita memiliki hati Bapa, hati Yesus, yang tidak menginginkan seorang pun binasa. Sama seperti Yesus ketika dia di atas kayu salib, ketika dia melihat orang-orang yang menyalibkan dia, dia tidak menghakimi mereka, dia tidak menghukum mereka, tapi dia berdoa kepada Bapa, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
melawan kehendak-Mu. Dia mati untuk orang-orang yang berdosa. Dia mati untuk orang-orang yang menyalibkan Dia. Dan biarlah pada hari-hari ini hati yang seperti Yesus ini ada di dalam diri kita. Kita berdoa untuk keselamatan bangsa kita. Kita berdoa juga bagi jiwa-jiwa yang terhilang, agar supaya mereka bisa menemukan Yesus, agar supaya juga mereka boleh mendengarkan berita Injil, baik melalui media sosial ataupun melalui kesaksian pribadi daripada orang-orang percaya. Mari pada hari-hari ini kita gunakan waktu yang ada dengan kita menceritakan kebaikan Tuhan, memberitakan karya Kristus di atas kayu salib, dan mari kita tunjukkan melalui kesaksian hidup kita teladan hidup saudara yang baik, lewat perbuatan-perbuatan baik, perhatian-perhatian kepada sesama, memberikan bantuan-bantuan, dan hidup di dalam kekudusan. Itu akan menjadi kesaksian yang akan membuat Injil semakin termasyur, dan Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita orang percaya, dan setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadilah saksi Kristus, jadilah berkat bagi sesama. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin.